Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar, mungkin kita sering dengar kata tobat. Kita ulang kembali bahwa tobat maksudnya membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu di dalam sisa umur kita. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'atan marrati. Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari. Masya Allah. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang telah disiapkan surga untuknya. Namun beliau tak pernah merasa dirinya paling lebih baik. Dia selalu melakukan ibadah-ibadah yang selalu dilakukan, seperti halnya sholat malam sehingga kakinya bengkak. Padahal beliau adalah manusia yang telah istimewakannya oleh Allah dan mendapat surganya Allah. Dan beliau bertobat setiap dalam satu hari sebanyak 100 kali. Nah, bagaimanakah dengan kita? Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah dan selalu merasa kita selalu dalam kekurangan, kita selalu dalam kelemahan, dalam kesalahan, sehingga kita senantiasa melakukan tobat dan bertobat. Para pendengar, kemudian Rasulullah bersabda, "Man taba qabla an tadlu'a syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang membuat kesalahan pada malam hari. Demikian
hingga matahari terbit. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah wa asyuddu warahan bitaubatin abdihil mu'minin min rajuli fi ardi dawiyatin mahlakati ma'ahu rahilatuhu alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa nama fastayqadha wa qad zahabat wa talabaha hatta adrakahu atashu summa qala arji'u ila makanil lazi kuntu fihi wa anamu hatta amut wa wada'a ra'sahu. Diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah berkata, ala sa'idihi liyamuta fastayqaza wa indahu rahilatuhu wa 'alaiha zaduhu wa ta'amuhu wa syarabahu wallahu ashuddu waraha bitaubatil abdil mu'minin min hazabi rahilatihi wa zadihi. Allah lebih gembira dengan tobat seorang hambanya yang beriman daripada keberaniannya seorang lelaki yang berada di padang pasir tak bertuan dan membinasakan di mana dia bersama tunggangannya yang di punggungnya terdapat makanan dan minuman. Lalu dia tidur, lalu bangun, ternyata tunggangannya telah pergi. Lalu dia mencarinya sehingga dia merasa sangat kehausan. Kemudian dia berkata, aku akan kembali ke tempatku semula. Lalu aku tidur hingga mati. Maka dia meletakkan kepalanya di atas lengannya agar dia bisa mati. Tetapi kemudian dia bangun dan ternyata tunggangannya itu sudah di depannya yang di atasnya terdapat bekalnya, makanan dan minumannya. Maka Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hambanya yang beriman daripada orang tersebut yang telah menemukan kembali tunggangannya beserta bekalannya. Kemudian para malaikat mengucapkan selamat kepada Adam karena taubatnya ketika Allah menerima taubatnya. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, kita ini manusia biasa, sedangkan Adam adalah seorang nabi, pernah melakukan kesalahan. Dia selalu tak pernah bosan-bosannya setiap harinya melakukan taubat. Apalagi kita yang tidak luput dari kesalahan. Marilah selagi hayat kandung badan, selagi kita diberi nafas, marilah kita bertobat, mengakui kesalahan kita di depan Allah, mengakui kelemahan kita. Ada sebuah syair. Bertaubatlah, bertaubatlah dengan hati sesungguhnya, mohon maaf keampunan, pintu taubatmu terbuka, tadahkanlah tanganmu dan rendahkanlah dirimu. Menangislah bila perlu, akui segala dosamu. Bertaubatlah, bertaubatlah, pintu taubatmu terbuka. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.